Sebuah rekaman video menunjukkan perkembangan teknologi yang begitu pesat dari masa ke masa, yang bahkan para robot dengan teknologi AI mampu menggantikan peran manusia dalam pekerjaan. Hingga terjadi hal yang tak terduga. Robot dengan kepintaran buatan ini membuat bencana dengan meledakkan bom nuklir di Los Angeles. 10 tahun setelah insiden itu, pemerintah setempat tidak lagi menggunakan robot AI dan melarang penggunaannya agar tidak terjadi lagi hal yang serupa. Namun, negara Republik Asia Baru terus mengembangkan AI dan menganggap mereka setara. Pihak Amerika akan terus memerangi AI demi keberlangsungan hidup mereka dari ancaman AI. Lalu scene berpindah ke sebuah pantai di Konang, Asia Baru, dan film berlatar waktu pada tahun 2065. Terlihat ada pasukan Amerika menyisir pantai itu. Salah satu dari mereka tertangkap oleh robot penjaga, lalu ia dibawa menghadap seseorang yang bernama Yosua dan istrinya yang bernama Maya. Mengetahui hal ini, mereka segera berkemas dan setelah para robot pergi, rupanya Yosua adalah bagian dari pasukan Amerika dan ia sedang menyamar. Jadi mereka mempunyai misi untuk membunuh seseorang yang bernama Nirmata. Tanpa sengaja, Maya mengetahui kenyataan ini dan ia kecewa kepada Yosua. Yosua mencoba menjelaskan dan ia mengajak Maya untuk ikut bersamanya, tentunya dengan meninggalkan robot-robot itu. Namun, Maya lebih memilih pergi bersama para robot. Belum juga Maya dan para robot berlayar, perahu mereka dibom oleh sebuah pesawat. Diberitakan bahwa si Nirmata yang sedang diburu oleh pihak barat merupakan seorang perancang AI dan ia lolos lagi dari pengejaran. Sekarang Yosua kembali ke Amerika dan ia bertugas membersihkan sisa-sisa robot di kota bersama dengan seorang wanita yang bernama Harrison. Sejauh ini pihak barat telah berhasil memberantas AI dengan bantuan pesawat yang merupakan markas militer mereka dan diberi nama Nomad. Yosua selalu merasa sedih ketika mengingat kenangan saat bersama dengan Maya. Lalu seorang jenderal dan kolonel menghampiri Yosua dan ia menunjukkan mereka telah menemukan lab Nirmata di area tempat Yosua menyamar dulu. Menurut intel mereka, Nirmata telah mengembangkan senjata super yang bernama Alpao dan ia dirancang untuk menghancurkan Nomad. Menurut si jenderal, bisa dipastikan jika Nirmata menang akan menjadi awal mula kepunahan bangsa manusia. Yosua tidak peduli lagi untuk ini karena ia merasa telah kehilangan semuanya dalam misi terakhirnya. Si kolonel pun menunjukkan rekaman pada 2 hari yang lalu, terlihat Maya dan rekan-rekan robotnya terpantau masih hidup di area itu. Sersan Yosua terperangah melihatnya. Si jenderal pun berjanji akan membawa kembali Maya jika Yosua mau menjalankan misi menghancurkan fasilitas dan senjata itu. Pagi harinya misi siap dijalankan. Si kolonel mewanti-wanti timnya agar berhati-hati dan mereka akan dipandu oleh Yosua. Si kolonel mengerti perasaan Yosua karena ia pernah kehilangan kedua putranya dalam menjalankan misi. Sesaat setelah turun dari pesawat, Yosua keheranan karena tempat lab yang ia tahu kini berubah menjadi pemukiman kumuh. Yosua dan pasukannya pun menginterogasi para warga. Dengan sedikit desakan, seorang anak kecil menunjukkan pintu masuk ke dalam lab itu. Lalu Yosua dan beberapa timnya masuk ke dalam sana. Seorang penduduk mengingatkan bahwa makhluk yang ada di bawah sana tidak bisa dikalahkan karena AI itu telah berevolusi. Dengan gerak cepat, Josh dan timnya membunuh beberapa penjaga dan petugas. Selain itu, Josh melihat istrinya di layar monitor. Di sisi lain, para polisi robot mulai berdatangan. Untuk sementara, mereka bisa dilumpuhkan. Karena di luar butuh bantuan, Josh dan satu rekannya ditugaskan untuk mencari senjata itu. Sementara yang lain akan membantu rekannya yang terdesak di luar sana. Keadaan mulai tak terkendali. Mereka hanya meninggalkan Josh seorang di pintu masuk menuju tempat penyimpanan senjata. Dengan terpaksa, Josh masuk sendirian ke sana. Tanpa diduga, di dalam sana tidak ada senjata, yang ada hanya seorang robot anak kecil. Lalu seorang petugas menembaki Josh. Petugas itu menyuruh si robot pergi menemui Nirmata. Semuanya kacau, ada beberapa orang yang belum tiba di titik penjemputan termasuk dengan Josh. Karena mereka semakin terdesak, kapal penyelamat terpaksa harus terbang. Sial, salah seorang terkena bom waktu yang mengakibatkan kapal itu ikut meledak.
Lalu Nirmata menjatuhkan bom untuk menghancurkan lab dan senjatanya. Paginya Josh yang selamat, ia dikagetkan oleh si anak robot yang ada di dekatnya. Terdengar suara dari walkie-talkie di dalam semak-semak. Josh menghampirinya dan walkie-talkie itu milik salah satu rekannya yang selamat juga. Josh membawa si Cipli ke dalam salah satu rumah warga dan mereka diikuti oleh si anak. Lalu si kolonel yang selamat, ia menghubungi Cipli dan ia menanyakan apakah mereka berhasil membawa senjatanya. Josh menjawab iya dan senjata itu adalah si anak robot. Si kolonel menyuruh Josh untuk membunuh si robot. Tiba-tiba pasukan polisi mengepung si kolonel. Saat Josh akan membunuhnya, seorang robot petani datang mengancam Josh. Si robot petani pun takjub melihat si anak robot dan niatnya ia akan melindungi si anak robot dengan membunuh Josh. Namun Josh terlebih dahulu menembak si petani. Josh menunjukkan video rekaman istrinya kepada si anak. Sepertinya si anak robot mengenali istrinya Josh. Dengan segera, Josh membawa si Cipli dan si robot ke dalam sebuah mobil. Para polisi mengepung tempat itu. Tanpa menyentuh, si robot bisa menghidupkan mobilnya. Kemudian mereka pun pergi dari sana. Di sisi lain, si kolonel dan satu anggotanya berhasil mengambil alih situasi. Ketika Josh menanyakan di mana istrinya kepada si robot, Cipli yang sekarat menodongkan pistol ke arah Josh agar terus berjalan menuju ke markas Amerika. Ketika ia melihat si anak robot, Cipli terkagum melihatnya. Saat bersamaan, ia pun menghembuskan napas terakhirnya. Josh memberikan si robot nama Alpi, plesetan dari nama aslinya yaitu Alpao. Ada warga lokal berhenti menanyakan apakah Josh butuh bantuan. Tak berselang lama, kolonel menemukan mobil yang sudah ditinggalkan oleh si Josh. Di sana hanya ada jasad Cipli. Dengan alat canggihnya, mereka memindai otak Cipli lalu kesadarannya dipindahkan kepada seorang robot polisi dengan waktu yang terbatas. Si kolonel hanya bisa mendapatkan info kalau Josh dan si robot ini akan pergi ke kota menemui kenalannya. Mobil yang ditumpangi Josh tiba di tempat pos penjagaan. Dikarenakan polisi mencurigai mereka, dengan terpaksa mereka menerobos masuk ke dalam kota. Info pengejaran ini diketahui oleh si kolonel lewat radio. Sekarang Josh dan Alpi berada di sebuah terminal. Josh memaksa Alpi untuk memberitahukan di mana lokasi Maya. Josh pun mengancam bahwa ia akan melakukan kekerasan agar Alpi mau menunjukkan lokasinya. Lalu Alpi menanyakan bagaimana Josh dibuat. Josh pun menjelaskan bahwa ia dilahirkan oleh orang tuanya. Dan kedua orang tua Josh telah wafat, mungkin sekarang mereka ada di surga. Alpi penasaran apakah surga itu, dan Josh menjelaskan untuk masuk ke sana mereka harus menjadi orang baik. Waktu pun melompat ke bayangan masa lalu. Rekannya Josh menunjukkan menurut informannya Maya adalah anak dari Nirmata. Jadi Josh harus bisa mendekati Maya dan mendapatkan kepercayaannya. Josh diberikan cincin pelacak untuk dipakaikan kepada Maya jika Josh berhasil mendekatinya. Lalu Josh dan Alpi mengunjungi tempat pembuatan robot untuk menemui temannya Josh yang bernama Drew. Drew nampak tak percaya bertemu lagi dengan teman lamanya itu. Ia juga terkejut melihat robot anak kecil bersama dengan Josh. Drew terpukau dengan kemampuan Alpi yang bisa menjalankan dan mematikan apa saja dari jarak yang jauh. Ini adalah teknologi yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Josh menanyakan tentang cincin yang dipakai oleh Maya. Drew berusaha menyadarkan Josh bahwa Maya telah tiada. Josh pun membantahnya bahwa baru-baru ini ia melihat rekaman Maya masih hidup. Drew kembali dikejutkan dengan teknologi yang ada di tubuh Alpi. Jadi si Alpi ini berbeda dari robot yang lain dan ia bisa tumbuh, selain itu kekuatannya juga bisa bertambah. Menurutnya, kelak Alpi bisa mengendalikan semua teknologi dari jarak yang jauh. Drew pun menyuruh pacar robotnya untuk membawa Alpi ke apartemennya. Tanpa mereka sadari, para polisi mengetahui posisi mereka dan sedang menuju ke sana. Drew mengatakan agar Josh jangan heran kalau wajah Maya dipakai oleh para robot karena mungkin Maya pernah mendonorkan wajahnya. Tiba-tiba, Alpi mengetahui kalau Pak Paul telah tiba di tempat ini. Dengan sekejap, mereka berhasil melumpuhkan pacarnya Drew. Saat Alpi akan ditangkap, Josh datang menembaki para robot Papol. Setelah itu, Drew bersedih melihat pacarnya sudah tak berdaya.
Para papol lain datang menggeledah tempat ini, namun mereka lengah dan mereka tidak sadar bahwa ada kolonel yang menyamar di antara mereka. Di sisi lain, Josh sedang berada di dalam perjalanan menuju ke titik pelacakan cincin dan letaknya ada di rumah lamanya Josh. Josh sudah dilarang untuk pergi keluar mencari Maya karena di luar berbahaya. Namun Josh tetap memaksa. Alpi pun mengatakan bahwa teman-temannya telah datang. Alpi turun dari mobil. Setelah dicari-cari, Josh menemukan cincinnya di balik reruntuhan. Josh yang bersedih memaksa Alpi untuk memberitahukan di mana Maya. Alpi pun menangis dan Josh meminta maaf atas perlakuannya. Tiba-tiba ada serangan dadakan yang membuat Drew tertembak. Saat sedang sekarat, Drew memberitahukan kebenaran yang selama ini ia tutup-tutupi. Kalau nirmata yang dicari-cari selama ini oleh mereka adalah si Maya. Josh terkepung dan ia ditangkap oleh si robot yang merupakan teman lamanya. Jadi si Maya ini dibesarkan oleh tiruan ayahnya, dan semasa ayahnya masih hidup, Maya diberitahukan segala sesuatu tentang AI dan Maya diasuh oleh para robot yang begitu menyayanginya. Harun menanyakan untuk apa Josh membawa Alpao. Yang harus Josh ketahui, tragedi bom nuklir di Los Angeles adalah kesalahan perkodean, dan itu adalah kesalahan manusia. Pihak Barat menyalahkan para robot atas kesalahan mereka. Maya menciptakan Alpao untuk menghentikan semua persenjataan para orang Barat demi terciptanya perdamaian yang diinginkan. Josh memohon untuk mempertemukannya dengan Maya. Tiba-tiba ada pesan bahwa markas telah diserang. Alpi turun ke bawah dek untuk mempertanyakan apakah benar Josh akan membunuh ibunya. Tentunya itu tidak benar. Josh tidak menyangka bahwa orang yang selama ini ia buru adalah orang yang sangat ia sayangi. Pihak Barat mengebom markas Harun dan saat ada kesempatan, Josh berhasil melarikan diri.